Shalom teman-teman, mari kita mendengarkan sebuah cerita. Pada tahun 1492, seorang pria asal Italia melakukan perjalanan melalui laut untuk mencari jalur baru ke Asia. Sebelumnya, orang-orang yang ingin pergi ke Asia melalui jalur laut harus memutar benua Afrika terlebih dahulu. Namun, bukannya menemukan jalur baru ke Asia, ia mendarat di sebuah pulau yang sekarang dikenal dengan nama Bahama. Pria asal Italia tersebut adalah Christopher Columbus. Di kemudian hari, orang-orang menamai tempat yang ditemukan Columbus tersebut sebagai dunia baru. Saat ini, kita mengenalnya sebagai benua Amerika. Peristiwa ini membuka era penjelajahan Eropa di Amerika dan mengubah pandangan dunia tentang geografi global dan juga hubungan perdagangan baru, kolonisasi, dan interaksi budaya antara Eropa dan Amerika. Dari cerita tersebut, kita mendapat beberapa poin. Christopher Columbus sebagai penemu, benua Amerika sebagai tempat, dan tahun 1492 sebagai waktu. Ketiga poin tersebut merupakan manusia, ruang, dan waktu. Bagaimana ketiga unsur ini berpengaruh terhadap sejarah? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Simak video ini sampai selesai ya. Manusia, ruang, dan waktu adalah unsur yang membangun sejarah. Ketika membahas sejarah, ketiga hal ini pasti akan menjadi sorotan utama yang ingin kita cari tahu. Yang pertama adalah manusia. Dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan ilmu yang membahas aktivitas manusia di masa lalu dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya. Perlu diingat bahwa sejarah merupakan pengalaman dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan sebagai pembuat sejarah karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia merupakan subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Peran ini kebanyakan dilakukan oleh para sejarawan yang meneliti dan menulis peristiwa masa lalu. Ketika kita sedang melakukan penelusuran sejarah, kita dapat dikatakan sebagai subjek sejarah. Sementara itu, manusia dikatakan sebagai objek sejarah ketika manusia tersebut menjadi sasaran sejarah, yaitu menjadi objek yang diteliti oleh subjek. Kita tentunya sudah sering mendengar nama-nama seperti Aristoteles, Tutankhamun, Laksamana Cheng Ho, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Raden Ajeng Kartini, Soekarno, dan lain-lain. Para tokoh ini merupakan objek sejarah karena apa yang mereka lakukan sudah terjadi di masa lalu, dan para peneliti yang mempelajari pemikiran atau apa yang mereka lakukan dikatakan sebagai subjek sejarah. Kehidupan manusia hari ini tidak akan terlepas dari kehidupan manusia pada masa lampau, begitu juga dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai mata rantai kehidupan manusia. Sebuah peristiwa selalu berkaitan dengan peristiwa lainnya dan tidak terpisahkan. Sampai di sini jelas ya. Yang kedua adalah ruang. Unsur penting dalam sejarah berikutnya adalah ruang. Ruang merupakan dimensi tempat manusia dapat menghasilkan sejarah. Peristiwa sejarah dapat dikenali secara detail dengan meninjau tempat kejadian atau peristiwa yang berlangsung. Biasanya akan ada jejak seperti benda-benda yang digunakan, misalnya prasasti, tugu, bangunan, atau bentuk-bentuk tertentu. Cakupan ruang membagi sifat sejarah menjadi sejarah lokal yang hanya terjadi di daerah tertentu, nasional yang mencakup satu negara, regional yang mencakup negara-negara dalam kawasan tertentu, dan dunia yang mencakup berbagai negara yang berbeda di dunia. Ruang dapat dibedakan menjadi fisik dan non-fisik. Ruang fisik adalah ruang yang dapat dilihat, dirasakan, atau diukur secara langsung, seperti benua, negara, pulau, kota, desa, gunung, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan ruang non-fisik adalah ruang yang bersifat abstrak atau simbolik, seperti ruang sosial, budaya,
politik, ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Misalnya pada peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa ini terjadi di ruang fisik Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, politik dan ideologi yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara komunis dan anti-komunis, di mana dalam hal ini adalah TNI Angkatan Darat. Kemudian peristiwa Revolusi Prancis terjadi di ruang fisik Prancis pada akhir abad ke-18. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, sosial dan ekonomi, yang berkaitan dengan ketimpangan antara kaum bangsawan, gereja, dan rakyat jelata. Serta peristiwa Perang Dunia II terjadi di ruang fisik global antar negara pada tahun 1939 sampai 1945. Peristiwa ini juga terkait dengan ruang non-fisik, politik, dan militer, yang berkaitan dengan konflik antara blok sekutu dan blok poros. Sampai di sini jelas ya. Yang ketiga adalah waktu. Sejarah membicarakan peristiwa di masa lampau. Sejarah merupakan studi tentang aktivitas manusia, dilihat dari kurun waktunya. Karena itu, waktu menjadi penting dalam mempelajari sejarah. Waktu menunjukkan kapan peristiwa sejarah terjadi. Waktu dapat bersifat absolut atau relatif. Waktu absolut adalah waktu yang ditentukan oleh satuan-satuan standar yang bersifat objektif dan universal, seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan lain-lain. Sedangkan waktu relatif adalah waktu yang ditentukan oleh satuan-satuan khusus yang bersifat subjektif dan spesifik, seperti zaman, era, periode, fase, generasi, abad, dekade, dan lain-lain. Dari unsur waktu, ada kronologi dalam sejarah. Sifat kronologi itu dikenal dengan konsep periodisasi atau pembabakan. Kita sudah membahasnya pada video sebelumnya. Masih dengan contoh yang sama, peristiwa Gerakan 30 September terjadi pada waktu absolut 30 September 1965. Peristiwa ini juga terkait dengan waktu relatif, era Orde Lama, atau masa pemerintahan Soekarno di Indonesia. Kemudian peristiwa Revolusi Prancis terjadi pada waktu absolut antara tahun 1789 sampai 1799. Peristiwa ini juga terkait dengan waktu relatif, zaman pencerahan di Eropa dengan nilai-nilai kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dengan negara. Dan juga peristiwa Perang Dunia II terjadi pada waktu absolut 1939 sampai 1945. Peristiwa ini juga terkait dengan waktu relatif, abad ke-20 di dunia. Waktu menjadi unsur yang penting dalam sejarah, karena apa yang terjadi pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari kejadian di masa lalu, dan apa yang terjadi pada saat ini dapat berpengaruh di masa depan. Sampai di sini jelas ya. Sekarang, kita akan melihat ke dalam Alkitab. Supaya lebih mudah, kita akan langsung melihat beberapa peristiwa. Yang pertama, pada saat Yehezkiel mendapat penglihatan mengenai tahta Allah. Kita bisa melihatnya dalam Yehezkiel 1 ayat 1-3. Dan terjadilah pada tahun ke-30, bulan ke-4, tanggal ke-5 bulan itu, ketika aku berada di antara para tawanan di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit, dan aku melihat tampilan-tampilan dari Elohim. Pada tanggal 5 bulan baru, pada tahun ke-5 pembuangan Raja Yoyakin, sesungguhnya datanglah firman Yahweh kepada Yehezkiel anak Busi, imam di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana, tangan Yahweh ada di atasnya. Dalam ayat ini, unsur manusia adalah Yehezkiel, yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Saat itu usianya adalah 30 tahun. Ia berada di tepi sungai Kebar bersama dengan tawanan yang lain. Waktu saat Yehezkiel mendapat penglihatan adalah tahun ke-5 setelah Raja Yoyakin dibuang. Para ahli memperkirakan kejadian ini terjadi sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Peristiwa selanjutnya, pada saat Nehemia menghadap Raja Artasasta untuk meminta izin membangun tembok Yerusalem. Sebagaimana tertulis dalam Nehemia 2 ayat 1. Dan terjadilah pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, anggur sudah disiapkan di hadapannya.
dan aku mengambil anggur serta menyajikannya kepada raja, dan aku belum pernah sedih di hadapannya. Dalam ayat ini, unsur manusia adalah Nehemia, yang merupakan juru minum Raja Artasasta dari Persia, yang ingin memohon izin untuk membangun tembok Yerusalem setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Peristiwa ini terjadi pada waktu absolut, yaitu bulan Nisan dalam kalender Yahudi, atau sekitar bulan Maret-April dalam kalender Gregorian, dan waktu relatif, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, sementara tempat berlangsungnya adalah di hadapan raja di istananya. Kemudian pada saat Yesus berjalan di atas air, kita bisa membacanya dalam Markus 6 ayat 48. Dan dia melihat mereka sedang kepayahan dalam mendayung, karena angin berlawanan arah dengan mereka. Dan kira-kira jam keempat waktu jaga malam, dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan dia bermaksud melintasi mereka. Dalam ayat ini, unsur manusia adalah Yesus yang berjalan di atas air, menyusul para muridnya yang sedang menaiki perahu. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada jam keempat waktu jaga malam, dan berada di sebuah danau, yakni Danau Galilea. Sampai di sini jelas ya? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham kan mengenai unsur manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Memahami unsur-unsur ini dapat membantu kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai siapa yang berpengaruh, kapan, dan di mana terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Apabila masih belum paham, teman-teman bisa tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.